Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memasuki ibadah perjamuan kudus dalam rangka Jemaat Agung Paskah dan HUT GKE ke-181 tahun di tahun 2020. Kita memasuki saat teduh. Pengantar perjamuan. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi, kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan dan kidung jemaat nomor 183 bait 1 sampai 2, menjulang nyata atas bukit kami. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku.
dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman penguatan bagi kita yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah renungan singkat yang menjadi refleksi dari nas yang kita baca, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 mengharuskan kita tetap di rumah dan beribadah di rumah, sehingga tahun 2020 ini perayaan Jumat Agung, Paskah dan HUT GKE 181 tahun yang disertai dengan perjamuan kudus pun kita lakukan bersama di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, situasi yang melanda kita saat ini bukanlah membuat kita kehilangan sukacita dan pengharapan seperti Maria dalam Yohanes 20 ayat 2 tadi. Ia terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kubur yang gugup, takut, dan gentar. Padahal sebenarnya Yesus bukan diambil orang, tetapi Ia telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus ini untuk kita maknai dalam situasi kita saat ini, bahwa Tuhan telah menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Maka dengan itu jangan biarkan
kekhawatiran dan ketakutan merampas sukacita kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Tetaplah tenang. Teruslah bersyafaat untuk semua orang. Teruslah berpengharapan bahwa Kristus datang untuk memperbaharui kehidupan yang sulit dan susah ini, supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu, sinar tak berberkas. Amin. Kita memasuki perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam satu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kami mempersilahkan untuk berdoa dalam hati saudara. Kita memasuki saat teduh. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Silakan bagikan roti dan angkurnya. Jemaat berdiri. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan makan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan minum. Terimalah berkat atas perjamuan ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah pokok kehidupan yang menghidupkan dan menyelamatkan manusia.
melalui kematian dan kebangkitan. Engkaulah juru selamat, sumber perlindungan yang menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, juga umat-Mu dan segala umat, bahkan juga gereja dan persekutuan, bangsa, pemimpin, tanah puri, relawan, dokter, perawat, posko kesehatan dari wabah virus corona ini. Pulihkan hidup kami dan rasa takut serta khawatir, sehingga dapat memuliakan Tuhan dengan sukacita. Beri berkat-Mu yang melengkapi dan mencukupkan kami dan semua orang yang hidup dalam kekurangan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur sebagai tanda ucapan terima kasih kita atas anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kehidupan, keselamatan juga berkat, yang telah melengkapi dan memberkati hidup kami, sehingga kami pun tidak dalam kekurangan. Ucapan syukur yang kami nyatakan bukan hanya melalui perkataan kami, tapi juga melalui pemberian persembahan syukur yang sebentar lagi kami akan kumpulkan. Tuhan berkenan memberkati agar berguna bagi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 188. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yesus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkan pengutusan dan berkat Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan Jumat Agung Paskah dan HOG KKI ke-181.